Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Kita patut mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, tunduk kepala, satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami kembali dengan kesehatan baru, bahagia baru, serta pengharapan baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami hendak menyendengkan pendengaran kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 122. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Mazmur 122. Begini bunyi firman Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita dalam renungan Bina Iman GKI Klasis pagi hari ini adalah kaya ngene rasane kangen. Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya kangen atau rindu? Ya, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kangen. Kalau rasa kangen itu sudah tak terbendung lagi. Kalau sekarang mungkin lebih mudah Bapak Ibu untuk berkomunikasi. Kalau kita kangen, sekalipun jaraknya jauh, kita bisa langsung halo, hola, bahkan bisa video call setiap saat, setiap waktu. Tapi bagaimana jikalau itu terjadi pada masa lalu, di mana HP belum ada, telepon masih jarang? Iya, terpaksa harus menahan kerinduan yang mendalam, menunggu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Rasanya kok lama sekali berlalunya. Karena apa? Hati sudah sangat rindu. Dan ketika kerinduan tersebut terjawab, ada perjumpaan, wah, pasti reaksinya adalah, ya, wajahnya akan berseri-seri, bibirnya akan tertawa atau tersenyum. Gak mungkin kalau seseorang, aku rindu padamu, ketika ketemu, ternyata raut mukanya seperti kates. Ya, wajahnya cemberut. Pasti wajahnya akan berseri-seri. Itu tanda kalau seseorang rindu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga renungan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu dan saya sedang dilanda kerinduan? Kerinduan kepada siapa? Tidak lain adalah rindu berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah di gereja.
Bapak Ibu masih ingat bagaimana ketika kurang lebih 2 tahun yang lalu kita awal-awalnya mengalami pandemi karena merebaknya virus corona. Bukankah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 2 tahun gereja non-aktif untuk bisa bertatap muka dalam ibadah? Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan dari seseorang yang tidak bisa beribadah di gereja yang berkata, kapan ya ibadah tatap muka dimulai? Kapan ya bisa bersekutu lagi? Kapan ya bisa melayani paduan suara tanpa harus melihat di layar kamera? Ada yang berkata, aku sudah sangat rindu. Ya. Namun, ketika pandemi berlalu, sekarang sudah berubah menjadi endemi, di mana kesempatan ibadah sudah mulai dibuka. Masih adakah dijumpai seseorang yang berkata, aku rindu ke rumah Tuhan. Aku rindu beribadah secara tatap muka. Aku rindu memenuhi panggilan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Atau mungkin malah sebaliknya, kita sudah lupa. Apa itu bersekutu? Saking kita sudah terlena dengan pemikiran bahwa toh aku bisa beribadah lewat kamera. Entah nanti malam, besok pagi, besok yang akan datang, masih ada kesempatan ibadah lewat kamera. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menyalahkan hal itu. Tapi ingat, panggilan tugas gereja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketika Tuhan sudah membuka kesempatan untuk kita bersama-sama datang ke gereja, memenuhi panggilan Tuhan untuk bersekutu bersama, apa respon kita? Masihkah dijumpai rasa kangen di dalam hati untuk bersekutu, berjumpa dengan saudara seiman kita? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ketika pemazmur Daud berkata, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada ajaan, telinga mendengar. Ketika ada seruan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud yang dipenuhi oleh rasa rindu berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah, hatinya dipenuhi sukacita. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu ketika diajak seseorang, yuk kita pergi ke suatu tempat, nggak usah bayar wis toh, nanti ada yang nanggung. Ya, tempat apa itu yang bisa membuat kita asyik? Tempat apa itu yang membuat kita bisa tersenyum, menanti-nanti waktunya? Salah satunya adalah tempat seperti ini. Mari kita lihat tayangan gambar. Iya, gambar apa Bapak Ibu? Betul, gambar rumah makan atau warung di mana banyak disajikan makanan yang liar. Ketika Bapak Ibu dan saya ada tawaran, ayo kita ke warung, ayo kita ke rumah makan, di sana makanannya enak-enak. Nggak usah bayar, ayo saya traktir. Bagaimana respon kita? Kita akan berkata, asik. Kita menunggu kapan waktu itu datang. Lalu gambar apa lagi Bapak Ibu? Ya, gambar pantai. Ya, siapa sih yang nggak suka suasana pantai? Sementara oma-oma saja, opa-opa saja masih senang ketika piknik ke pantai. Saya juga suka. Apalagi ketika ada yang mengajak dan yang mengajak berkata, dah nggak usah mikir apa-apa, semuanya gratis. Nanti ada yang nanggung. Ya, kita akan menunggu kapan waktunya tiba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah kita pun juga memiliki respon yang memancarkan sikap
suasana sukacita ketika panggilan beribadah itu tiba dan kita dengarkan. Bagaimana respon kita? Apakah biasa-biasa saja? Atau kita berpikir, ya nanti tunggu. Kalau tidak ada kegiatan yang lain, saya akan beribadah. Atau kita menyambutnya sama seperti pemazmur ini yang berkata, aku bersukacita ketika mendengar seruan panggilan beribadah ke rumah Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini ibadah tatap muka sudah mulai dibuka. Kesempatan itu Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kesempatan juga diberikan dengan diberinya kita kesehatan. Diberinya kita waktu. Itu adalah kesempatan untuk kita datang beribadah secara tatap muka. Lalu bagaimana kalau kondisi fisik seseorang tidak memungkinkan? Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, terpaksa nggak bisa datang untuk beribadah secara tatap muka. Ya, kita bisa memenuhi panggilan Tuhan dengan beribadah lewat layar kamera. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi persoalannya adalah bukan masalah ibadah di layar kameranya, tetapi kadang-kadang kita dibuat terlena oleh karena kemudahan demi kemudahan, fasilitas demi fasilitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang membuat kita enggan, membuat kita tidak lagi mau berbondong-bondong untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Mari kita penuhi panggilan Tuhan. Ada kalanya kita perlu berjumpa dengan sesama kita, dengan orang-orang seiman dengan kita untuk bersekutu. Mari kita penuhi panggilan Tuhan dengan kerinduan. Lalu yang kedua, ketika Bapak, Ibu, dan saya mendengar panggilan untuk beribadah, apakah kita dijumpai hati yang rindu? Hati yang rindu ditampilkan ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Pemazmur, di samping dia memiliki sikap hati yang penuh sukacita kepada Tuhan, dia pun menaikkan syukur kepada Tuhan. Tidak hanya cukup dia menaikkan syukur di rumah, tetapi dia datang berhimpun bersama dengan umat, menaikkan syukur bersama-sama melalui persembahan apa yang ia berikan kepada Tuhan. Apa yang ia bisa persembahkan kepada Tuhan, yang terbaik, apa yang ada padanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah hidup kita juga diwarnai dengan syukur saat kita datang beribadah? Orang yang bersyukur tidak hanya sekedar berhenti pada pengucapan lidah. Terima kasih Tuhan, selesai. Tidak. Tetapi ucapan syukur tersebut harus tembus dalam perbuatan nyata kita. Salah satunya adalah dengan persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan. Apakah kita beribadah dengan tangan kosong? Atau ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Mungkin ada di antara kita yang berkata, loh, lah kalau beribadah saya pas nggak punya uang itu, saya nggak bisa memberi apa-apa itu. Ya, Tuhan mengerti. Tuhan melihat apa yang ada pada diri kita. Kalau memang kita nggak punya apa-apa untuk kita bawa dalam persembahan syukur kita, berikan hati Bapak, Ibu, dan saya. Kita punya tenaga, kita punya pikiran. Apa yang ada dalam diri kita, persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tapi ingat, Allah kita, Allah yang tidak bisa ditipu oleh siapapun. Ketika Tuhan sudah mencurahkan berkat-Nya untuk kita, mari kita bersama-sama mengambil sebagian yang terbaik yang nantinya kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan semua kita pakai untuk kepentingan kebutuhan diri kita sendiri. Tapi mari kita
menyisihkannya, bukan menyisakannya, tetapi menyisihkannya, mengambil sebagian yang terbaik dan kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya? Pemazmur mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ia mengajak juga seluruh umatnya bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Kemudian yang ketiga Bapak, Ibu, dan saya, dan yang dikasih oleh Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya termasuk orang-orang yang rindu datang kepada Tuhan? Orang yang rindu datang kepada Tuhan ketika dijumpai hatinya penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dalam doa ada pengharapan besar. Dalam pergumulan ada pengharapan besar. Saat beribadah, mari kita punya pengharapan. Sekalipun mungkin kenyataan tidak semanis apa yang kita harapkan. Tapi bersama dengan Tuhan, kita punya pengharapan besar. Percayalah, apapun pergumulan yang sedang melanda Bapak, Ibu, dan saya, masih ada harapan di hari esok bersama dengan Tuhan. Pemazmur beserta seluruh umat pun mengalami pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan bangsanya, dalam kehidupan pribadinya. Tetapi hati yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah akan diwarnai hidup yang selalu penuh pengharapan dalam Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat hati kita masing-masing. Kangenkah kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah? Penuhi panggilan Tuhan, bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Dan mari kita tampilkan, kita cerminkan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan syukur, hati yang penuh dengan pengharapan. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita, Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi setiap kita, dan mari kita tetap semangat ikuti panggilan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan hadirkan bagi kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Apabila selama pandemi ini justru membuat kami terlena karena asik dengan fasilitas demi fasilitas yang Tuhan anugerahkan, yang membuat kami enggan untuk melangkahkan kaki kami untuk beribadah ke gereja, yang membuat kami enggan untuk kami melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila dengan adanya alat elektronik yang canggih membuat kami justru kurang menaruh hormat kepada Tuhan. Kadang dijumpai sikap hati kami seenaknya sendiri saat kami beribadah. Kami tidak membedakan atau tidak mampu untuk membedakan apakah kami sedang beribadah atau hanya sebatas sedang menonton. Tuhan, perbaharuilah sikap hidup kami. Tanamkanlah kerinduan di hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah. Biarlah hidup kami senantiasa diwarnai oleh sukacita, rasa syukur, hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami mohon Tuhan jamah, sembuhkanlah, pulihkanlah ya Tuhan. Yang bergumul dengan keuangan setiap hari, berkatilah dengan berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Yang bergumul dengan pekerjaan, kiranya Tuhan menuntun untuk menemukan pekerjaan yang baru. Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua.